Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Ulhak dari Universitas Negeri Sibersyah Nurjati Cirebon. Izinkan saya mewawancarai Teteh terkait Desa Susukan Tonggo. Baik, selanjutnya ke sesi wawancara. Gimana sih Teh sejarah Desa Susukan ini dulunya? Jadi, sejarah Desa Susukan Tonggo zaman dulu itu ada di daerah pertanahan Susukan Tonggo yang terjadi karena pertarungan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang memperebutkan tanah desa. Kemudian dari pertarungan itu dimenangkan oleh wanita tersebut. Selanjutnya, asal usul Desa Susukan ini dulunya karena apa Teh? Karena desa kita lebih tinggi dari desa lain, dan di kita banyak saluran-saluran yang karena Susukan mengambil kata dari susukan, yaitu saluran Tonggo yang tinggi. Jadi Susukan Tonggo adalah saluran tinggi yang ada di desa Susukan Tonggo. Selanjutnya, tokoh yang berperan di Desa Susukan Tonggo ini siapa aja ya Teh? Untuk tahunnya saya tidak ada data, tapi untuk ku yang pertama yaitu ku Penggol, ku Suba, ku Kramat Sudin, ku Caswarsa, ku Rosid, ku Samsudin, dan yang sekarang yaitu ku Paisa. Selanjutnya, peristiwa penting dalam sejarah Desa Susukan Tonggo ini gimana ya Teh? Pengalaman yang saya alami itu pas adanya COVID pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada waktu itu kita mengalami dampak yang cukup merepotkan bagi masyarakat karena kita selalu berjaga selama 24 jam untuk minimalisir wabah dari penyakit COVID-19. Selanjutnya, tradisi adat istiadat Desa Susukan Tonggo ini gimana ya Teh? Untuk tradisi di Desa Susukan Tonggo ini ada acara babarit, yaitu acara bila ada orang sakit di desa, maka setiap dok kita mengadakan acara babarit untuk menolak bala. Selanjutnya, upacara adat di Desa Susukan Tonggo ini dulunya gimana Teh? Dulu itu kalau kita mau panen ada acara untuk acara syukuran. Untuk pemulai panen bisa disebut mapagsiri. Beberapa tahun terakhir itu tidak ada karena sudah termakan zaman. Selanjutnya, sistem gotong royong di Desa Susukan Tonggo ini dulunya gimana? Sistem gotong royong di Desa Susukan Tonggo ini ada dua kelompok, yaitu kelompok pertanian. Kita selalu bergotong royong dalam memulai panen baru, yaitu membersihkan saluran irigasi. Kemudian jalan menuju Wilulang atau Susukan Lebak itu tertutup pohon. Kita selalu mengadakan gotong royong dan itu hampir setiap tahun kita melakukan gotong royong tersebut. Selanjutnya, tradisi keagamaan di Desa Susukan Tonggo ini gimana? Tradisi keagamaan di desa ini, baik desa maupun masyarakat pas Maulid Nabi, Desa Susukan masyarakatnya masih antusias untuk mengadakan acara Maulid Nabi, baik di musola, masjid-masjid maupun di rumah pribadi. Selanjutnya, kesenian di daerah Susukan Tonggo ini gimana Teh? Untuk kesenian di daerah Susukan ini, dulunya kalau banyak orang yang sakit, kita selalu mengadakan keliling desa sambil bersolawat yang dinamakan cokek dan dilakukan sebanyak 7 kali. Selanjutnya, kearifan lokal di Desa Susukan Tonggo ini gimana Teh? Kearifan lokal di Desa Susukan Tonggo ini ada acara puputan atau 7 bulanan yang masih diadakan sampai sekarang. Selanjutnya, tradisi yang masih dilakukan di Desa Susukan Tonggo ini apa Teh? Karena sudah mulai pudar, dulu banyak kebudayaan, sekarang sudah termakan zaman. Selanjutnya, bentuk pelestarian di Desa Susukan Tonggo ini. Saya ingin melestarikan kebudayaan-kebudayaan terkait dengan desa. Berhubung karena generasi muda ini kurang berminat atau kurang merespon terkait tentang desa ini, maka
pelestariannya stuck di situ-situ aja. Selanjutnya, peran masyarakat dan desa dalam menjaga kebudayaan tersebut itu gimana? Kebudayaan dan keagamaan masih bisa dipertahankan, tapi untuk masalah tradisi sekarang karena perkembangan zaman jadinya agak ditinggalkan. Selanjutnya, nilai budaya yang jarang dilakukan di Desa Susukan Tonggo ini atau yang sudah mulai hilang, itu gimana teh dulunya? Babarit juga sudah mulai menghilang, kemudian Mapagesri juga sudah mulai hilang. Dulu masih ada, sekarang sudah mulai hilang karena panennya tidak serempak seperti dulu. Selanjutnya, penyebab perubahan modernisasi Desa Susukan ini gimana? Karena masyarakat sekarang sudah mulai modernisasi, jadi masyarakat sudah mulai acuh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa. Seharusnya modern boleh, asalkan tidak meninggalkan kebudayaan yang ada, tapi dilihat dari sekarang masyarakat sudah meninggalkan terkait dengan kebudayaan yang ada. Selanjutnya, dampak apa bagi kehidupan masyarakat di Desa Susukan Tonggo ini? Anak-anak muda tidak mengetahui sejarah tentang desa, tidak tahu tentang masalah-masalah desa, kemudian tidak mengetahui asal-usul desa. Dan banyak anak zaman sekarang mungkin lebih percaya pada yang terbaru, jadi meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang lama. Padahal kebudayaan ciri khas setiap desa masih perlu dilestarikan. Mungkin cukup sekian saja. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya desa ini gimana Bapak? Sejarah Desa Susukan Tonggo kita tahunnya sih tidak hafal ya. Jadi zaman dulu itu di daerah pertanahan Desa Susukan Tonggo itu menurut orang tua terjadi pertarungan antara seorang wanita dan seorang laki-laki memperebutkan tanah desa. Kemudian terjadi pertarungan itu memperebutkan tanah desa, kemudian dimenangkan oleh wanita tersebut karena desa kita lebih tinggi daripada desa lain dan di kita banyak saluran-saluran karena susukan itu mengambil kata dari susukan, yaitu saluran susukan Tonggo itu tinggi. Jadi susukan Tonggo yaitu saluran tinggi yang ada di suatu desa. Itu sejarahnya Desa Susukan Tonggo. Baik, selanjutnya asal usul nama desa itu dari mana? Nama desa yang saya bilang bahwa dari kata susukan tadi itu sungai-sungai kecil, karena sungai di kita banyak. Kemudian desa kita berada di dataran tinggi dibandingkan desa-desa sekitar, makanya disebut Desa Susukan Tonggo. Baik, tokoh yang berperan di desa ini berdirinya sejak Berdirinya Desa Susukan Tonggo itu tahunnya kita tidak ada data ya. Tapi yang sepengetahuan itu bahwa untuk kubu pertama yaitu kita kubu Benggol. Tadinya sih ada di sini foto-fotonya kubu Benggol, kubu Suba, kubu Keramat Sudirja, kubu Uca Suarsa, kubu Rosid, terus kubu Samsudin, dan sekarang kubu Faisal. Itu sejarah-sejarah mungkin ada terlewat, mungkin yang terlewat saya juga lupa. Itu satu kubu lagi ada, cuma saya lupa. Terus peristiwa penting dalam sejarah desa ini apa Pak? Peristiwa penting dalam sejarah apa? Gimana ya, sejarah apa? Sejarah desa. Sejarah desa. Peristiwa penting. Saya di sini baru
kurang 10 tahun. Yang saya tahu itu ya itu perjalanan, bukan sejarah sih ya namanya, ya pengalaman atau yang pernah saya alaminya itu pas Covid ke tadi. Pas Covid tahun 2019 sampai tahun 2020 lah. Terakhir kita mengalami ya dampak yang cukup merepotkan bagi masyarakat, apalagi kepala desa, karena kita selalu berjaga selama 24 jam untuk meminimalisir wabah dari penyakit COVID-19 itu. Baik, selanjutnya nilai-nilai dan budaya desa, tradisi adat istiadatnya itu di desa gimana Pak? Ya, tradisi itu kita ada acara namanya itu acara babarit. Acara babarit itu acara bila ada orang sakit. Di sini banyak yang sakit di desa ini, maka di semua blok atau di setiap wilayah kita mengadakan acara babarit untuk menolak balak lah dari segala penyakit. Untuk upacara adatnya gimana Pak? Upacara adat karena sekarang mungkin sudah zaman sekarang itu agak-agak jarang ya. Dulu kata orang tua dulu mah, kalau kita mau panen itu ada acara untuk acara syukuran untuk memulai panen atau mapagsri lah. Kalau dulu, untuk sekarang beberapa tahun terakhir itu tidak ada karena mungkin sudah termakan zaman. Itu aja sih. Sistem gotong royongnya itu gimana? Sistem gotong royong, alhamdulillah masih ada. Apalagi kalau mau panen, kita di sini kan ada 2 kelompok, kelompok pertanian. Kita selalu bergotong royong dalam memulai panen baru, yaitu membersihkan saluran-saluran irigasi. Kemudian kalau jalan menuju Wilulang atau Susukan Lebak itu tertutupi pohon, ya kita mengadakan gotong royong, dan itu hampir setiap tahun kita melakukan gotong royong tersebut. Tradisi keagamaan di desa ini gimana Pak? Tradisi keagamaan, alhamdulillah baik desa maupun masyarakat itu pas Maulid Nabi itu kelahiran Nabi Muhammad di desa Susukan Tonggo itu masyarakat sangat antusias mengadakan acara Maulid itu, baik desa maupun masyarakat itu sangat antusias untuk mengadakan acara tersebut, itu baik di musola, di masjid, dan di rumah-rumah pribadi. Kesenian di daerah Kesenian, ini sebenarnya kesenian ya. Dulu kalau ini kata orang tua, kalau banyak orang yang sakit itu kita mengadakan keliling desa itu sambil bersolawat, itu apa namanya, cokek ya, itu kita memegang atau berkeliling membawa obor untuk keliling desa. Itu juga 7 balik katanya. Itu waktu dulu. Yang untuk zaman sekarang ya mungkin karena termakan zaman itu sudah mulai menghilang. Kearifan lokal di masyarakat desa ini gimana? Kearifan lokal di apa ya? Kearifan lokal banyak mungkin ini masih ada sampai sekarang. Ya, salah satunya itu acara puputan atau 7 bulanan, itu kita masih ada acara seperti itu. Alhamdulillah juga masih berjalan sampai sekarang. Untuk nilai dan budaya yang masih hidup di desa ini
Terus tradisi budaya yang masih dipraktikkan hingga saat ini di desa Susukan Budaya dan tradisi. yang masih ada Oh, masih ada ya. saat ini. Sebenarnya sih karena iya itu zaman sudah mulai ini ya, kebudayaan kita sudah mulai pudar lah. Karena ya dulu sih banyak kebudayaan mungkin. Eh, Sekarang ya karena termakan zaman itu sudah jarang dilakukan gitu, kebudayaan. Baik, bentuk pelestarian di desa ini gimana Pak? Pelestarian terhadap budaya. Eh, Pelestarian kebudayaan, ya itu disayangkan. Sebenarnya sih desa pengen melestarikan kebudayaan yang terkait dengan desa. Ya berhubung karena generasi mudanya ini kurang berminat ya terkait dengan kebudayaan, makanya kurang apa ya kurang merespon lah anak-anak muda sekarang terkait dengan kebudayaan. Jadi agak stuck gitu untuk kebudayaan di desa. Peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga budaya tersebut itu gimana? Untuk masyarakat dan desa dan masyarakat ya terkait dengan kebudayaan keagamaan sih mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi untuk masalah tradisi itu ya sekarang karena perkembangan zaman itu jadi agak ditinggalkan. Nilai dan budaya yang mulai hilang itu yang jarang dilakukan di desa ini. Kebudayaan Ya, yang mulai hilang. yang mulai hilang ya babarit juga udah kebudayaan tuh udah mulai hilang ya. Mungkin tahun-tahun kemarin sih masih ada, udah mulai jarang lah. Kemudian terkait dengan Mapagsri juga sudah hilang. Mapagsri itu dulu kan masih ada, sekarang sudah mulai hilang karena ya panennya itu tidak serempak kayak dulu. Panennya kadang berbeda-beda antara petani yang satu dengan petani yang lain. Penyebab perubahan modernisasi di desa ini penyebab perubahan modernisasi di desa ini. Iya, perubahan yang kebudayaan ya itu karena mungkin masyarakat sekarang udah modernisasi itu, jadi ya acuh masyarakat terkait dengan kebudayaan yang ada di desa. Sebenarnya sih ya harusnya modern boleh asal jangan meninggalkan kebudayaan yang ada. Tapi dilihat dari sekarang itu masyarakat sudah meninggalkan terkait dengan kebudayaan yang ada. Dampaknya apa bagi kehidupan masyarakat di desa ini? Dampak terkait masyarakat kurang respon terkait dengan kebudayaan, yaitu anak-anak muda sekarang tidak mengetahui sejarah tentang desa, tidak tahu tentang masalah-masalah desa, kemudian tidak mengetahui asal-usul desa, dan banyaklah anak-anak muda sekarang itu mungkin lebih lebih percaya kepada yang lebih percaya ke yang update lah, yang terbaru, jadi meninggalkan kebudayaan yang lama. Padahal kebudayaan itu ya ciri khas suatu daerah dan sebenarnya sih perlu dilestarikan. Baik Bapak, itu saja. Terima kasih. Maaf mengganggu